Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat untuk belajar dari rumah ya nak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk memulainya dengan bismillah dan berdoa agar kalian diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui cara membuat karya seni mozaik dan aplikasi, dan gagasan pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks bacaan. Keberagaman masyarakat Indonesia seperti karya kolase atau mozaik, meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Anak-anak hebat, kemarin kan kita sudah belajar cara membuat karya montase dan kolase ya. Hari ini kita akan belajar cara membuat karya mozaik dan aplikasi. Cara membuat karya mozaik: yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kedua, siapkan bahan untuk mozaik, misalnya kertas atau kain. Ketiga, potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil. Keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya, cara membuat karya aplikasi. Pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika kalian menggunakan kain. Anak-anak hebat, selanjutnya Ibu ada teks bacaan tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Kalian perhatikan dan simak teks bacaan tersebut ya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Wardi Suyaningrat. Namun pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ELS, Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan banyak di surat kabar, yaitu Ostan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Sepusara, Setyotomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo
beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1929, beliau bersama Dues Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Partij. Indis Partij merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis. Akibatnya beliau dibuang ke negara Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan perguruan nasional taman siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Anak-anak pintar, setelah kalian baca teks tersebut, kalian tentukan gagasan pokok pada setiap paragraf ya. Masih ingat kan cara menentukan gagasan pokok? Yaitu gagasan pokok berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Ibu akan memberikan contoh pada paragraf ke-1 ya nak. Gagasan pokok pada paragraf pertama terdapat pada awal paragraf. Berarti gagasan pokok dalam paragraf pertama yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah telah selesai materi pembelajaran hari ini. Kesimpulan materi hari ini yaitu kalian dapat mengetahui cara membuat karya seni mozaik dan aplikasi. Dan juga kalian dapat mengetahui cara menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf. Semoga ilmu yang ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian ya anak-anak. Terima kasih anak-anak yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Selalu terapkan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.